Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Al-Qaramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musala, pengelola majelis, Bapak sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali kalam pembicaraan senantiasa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena kita tidak pernah lepas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang mungkin kita rasa tidak nyaman, tidak enak, namun hakikatnya itu semua adalah juga kebaikan. Dan kalaulah diperbandingkan antara nyaman dan tidak nyaman, sama dengan perbandingan antara sehat dan sakit. Perbandingan dalam hidup kita antara sehat dan sakit itu banyak mana? Banyak sehat. Kalau tuh ada sakit itu pun ada fungsinya sebenarnya, ya. Maka sebagian ulama di bidang ilmu akhlak, ya, itu sakit pun mereka bersyukur. Kenapa? Contoh saja sakit flu misalnya, ya, flu itu kan hingusan atau batuk gitu kan. Maka biasanya kalau kita beli obat flu itu mesti ngantuk. Artinya apa? Disuruh guring. Kenapa suruh guring? Orang yang kena flu biasanya telah menggunakan tenaga melebihi batas, terlalu banyak aktivitas, melampaui batas kemampuan kita. Akhirnya ya sakit. Disuruh istirahat. Itu suruh istirahat. Demikian dengan penyakit yang lain, itu mengingatkan bahwa ada kesalahan dalam pola kita, pola hidup. Ada kesalahan pola makan, pola tidur. Itu kan kalau polanya itu insya Allah menurut hukum sunnatullah, menjalankan waktu sebagaimana fungsinya, insya Allah itu lebih banyak baiknya sebenarnya. Nah, itu hikmahnya itu, ya. Jadi ada sesuatu yang kita telah menyalahi siklus kehidupan, misalnya itu, ya, orang yang malam fungsinya tidur ternyata begadang, itu kan sakit dirinya. Pada malam itu fungsinya tidur. Nah itu. Sementara siang yang masih bekerja dia tidur, kan terpaling. Itu bermasalah itu, baik secara fisik atau psikis, itu kejiwaan. Sama ketika saatnya kita sholat misalnya, ya, ternyata kita tidak. Itu juga bermasalah. Nah, jadi itu sebenarnya kesalahan kita. Sebenarnya Allah itu senantiasa ingin kebaikan, maka sepantas dan wajarnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan dalam satu surahnya, itu ada ayat, ya, yang berganding dua. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sering terjemahnya itu kan sesudah di situ. Padahal tidak, ma'a itu bersama, bareng. Kalau sesudah itu ba'da. Gitu. Kalau sesudah itu ba'da. Di situ ma'a itu bersama. Nah, kalau terjemah yang sesuai dengan kalimatnya itu sesungguhnya bersama, beserta susah ada lapang. Sempit ada lapang. Betapa susah ada
nyamannya gitu. Nah, ketika menyebut usra itu pakai alif lam, al-usri. Nah, ma'al usri. Sementara ketika yusran, mudah, itu tidak pakai alif lam. Maka dalam istilah ilmu bahasa itu maknanya kalau pakai alif itu hanya satu kesusahan, satu kesempitan akan digandeng minimal 2 kemudahan. Yusranya lebih banyak. Nah itu. Jadi bersama itu. Nah jadi makanya ketika misalnya kita kehilangan keluarga, meninggal dunia. Siapakah orang yang dekat dengan kita, yang kita kasih, yang kita sayangi, lalu kita menyalatkan fardu kifayah, salat kifayah. Bacaan salat fardu kifayah yang rakbir setelah takbir pertama itu surah apa? Surah Fatihah. Surah Fatihah ayatnya apa? Alhamdulillah. Itu tetap ada syukur di situ. Itu ada hikmah di situ. Nah itu. Jadi alhamdulillah di situ. Memuji Allah. Alhamdulillah memuji Allah untuk apa? Bersyukur kan? Bersyukurlah dengan kematian itu. Bukan bersyukur atas kematian itu, insya Allah ada hikmah di situ. Ada hikmah bagi kita yang hidup dan hikmah bagi meninggal, hikmah bagi kita pasti ada. Bukan Allah mengambil sesuatu itu tanpa sesuatu kebaikan, pasti ada kebaikan di situ. Nah itu yang harus kita menjadi keyakinan. Maka senantiasa kita dengan alhamdulillah, dan alhamdulillah kita baca setiap hari dalam 3 rakaat salat, dalam kondisi apa saja kita wajib salat. Abal ilmu kesusahan masih lagi ya, tambahi lagi itu kan. Nah kalau itu masalah itu, maka kita salat. Detik-detik salat kita dirikan dalam setiap rakaat pasti hamdusana, pasti alhamdulillah. Nah itu betapa kita selalu diperintah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Sekalian Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati hari-hari ya yang dikenal dengan bulan Rajab. Bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang masyhur dan ijma terjadinya, walaupun ada perbedaan pendapat juga dengan di bulan yang lain. Namun secara ijma ya, kebanyakan ulama jumhur itu memberikan satu statement dan pendapat bahwa telah terjadi peristiwa namanya Isra wal Mi'raj. Itu mukjizat terbesar kedua setelah Al-Qur'an yang hanya ada pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu peristiwa turunnya Al-Qur'an ya. Turunnya Al-Qur'an untuk pertama kali secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu dikisah kapan itu terjadinya wallahu alam tidak tahu. Tapi ketika Isra Mi'raj ya, itu tanggal 27 Rajab. Nah, 27 Rajab. Maaf, turun Al-Qur'an tadi bulan bulan Ramadan, maaf salah. Lailatul Qadar itu. Jadi Isra wal Mi'raj itu adalah peristiwa ketika Nabi setelah kejadian boikot kepada Nabi kita oleh kaum kafir Quraisy. Maka selain itu juga wafatnya, sebelum boikot itu wafatnya paman beliau dalam keadaan dalam kemusyrikan, dan wafatnya istri beliau yang terkasih. Lalu disinilah Allah memanggil Nabi kita, seperti itu riwayatnya kan. Maka dikenal kalau dalam ayatnya itu jelas ya tentang Isra, ada surah Al-Isra ayat 1. Sementara Mi'raj itu diceritakan gambarannya pada surah An-Najm. Walaqad arahu nazatan ukhra inda sidratil muntaha, itu ada di situ kan. Dan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Isra Mi'raj itu kualitasnya secara kualitas sahih, secara kuantitas mutawatir. Mutawatir itu adalah banyak riwayat yang ada mungkin perawi itu berdusta, untuk bersepakat berdusta itu ada mungkin orang banyak berdusta kan. Nah itu mutawatir. Mutawatir itu berapa minimalnya? Minimal 4. Karena kesaksian terhadap pidana zina itu adalah 4 orang saksi. Ada lagi dengan 5 mengikut Nabi Ulul Azmi. Ada dengan pendapat yang lain ya, pendapat yang lain berdasarkan surah apa di Quran itu ada, itu 40 perawi itu mutawatir. Hadis mutawatir wajib diterima. Nah sementara
hadis Isra wal Mi'raj itu kalau tidak salah ada 63 perawi, melebihi batas maksimal dari mutawatir. Nah, ini kita sampaikan ini karena momennya ini, karena momen Rajab ini, ya, peristiwa itu adalah peristiwa yang menyebabkan nilai-nilai keberkahan. Karena ada di ayat surah Al-Isra itu, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Apa di sekelilingnya itu? Sekitar itu apa? Haulah itu apa? Nah, pertama tempat yang disebut dalam peristiwa Isra, yakni Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini dua tempat yang dikunjungi yang sunnah, ya, karena mengandung nilai-nilai keberkahan tadi. Itu. Nah, namun sebagian lagi berpendapat adalah bulan yang di dalamnya terdapat peristiwa Isra Mi'raj. Ini bulan barakah. Dan setiap mukmin dalam pola hidupnya itu yang dicari berkah. Selain halalan thayyiba, ya, yang kita makan rezeki itu, ya, makanan misalnya. Makanan yang kita cari kan keberkahannya, bukan bendanya saja. Kalau benda jenis makanannya itu terserah sebenarnya, tidak menjadi satu syarat mutlak, ya. Kalau cukup 4 sehat sempurna, ya alhamdulillah. Mencukupi unsur-unsur yang diperlukan tubuh dengan protein dan sebagainya itu silahkan. Kalau berkekurangan, Bang, kayak orang bahari, ya, orang bahari itu kada sempurna nang dimakan. Sayur aja, sayur carian aja, ada sayur tukaran carian, genjer, kangkung, apalagi nang dicariin sungai itu macam-macam. Nah, kalakai tuh ya, ada bang nang sayur nang kayak wortel weh ini, kubis, paprika, mana-mana bahari, ya kan? Nah itu ternyata orang bahari sehat-sehat. Nah itu kan dari alam. Kalakai itu kan pucuk apa itu? Pucuk katu apa? Pucuk paku, ya, paku, jenis tanaman liar. Dan itu mencari, ya, ada orang menjual, silakan ya mencari situ, ambil aja. Nah itu bahari. Nah, tapi yang penting nilai-nilai keberkahan tuh yang ada, itu kan ada keberkahan itu. Nah, sehingga makan itu dengan barakah, rumah tangga juga barakah, barakallahu lakuma. Lahir anak juga barakah, itu pentingnya berkah itu. Nah, ini nilai-nilai berkah itu wabil khusus ada di bulan ini. Nah, maka kita meraih keberkahan. Apa itu barakah? Ulama menjelaskan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, sekarang bertambahnya kebaikan kita. Bila kita bertambah kebaikan kita, berarti kita barakah dari makanan, bertambah kebaikan, rajin ibadah. Ya, nah itu berarti makanan itu barakah. Rumah tangga ternyata dengan dengan kawin tadi ternyata bertambah kebaikan-kebaikan seperti itu, melindungi kita dari perkara-perkara mungkar akibatnya itu. Nah, berarti itu jadi keberkahan. Demikian kehadiran anak dan seterusnya. Nah, maka apa kebaikan itu? Ya ibadah. Hasanah dalam bahasa yang lain, ya, hasanah. Hasanah itu adalah ketaatan, ibadah. Manja bil hasanah falau asyru amsalihha. Dan kita minta hasanah itu, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Hasanah itu artinya kebaikan. Bagaimana untuk mendapatkan kebaikan? Ya kita harus berbuat baik. Gimana kebaikan kita dapatkan kalau kita tidak melakukan kebaikan? Tidak mungkin. Orang ingin berbuat baik ke kita. Kita mengharap orang lain berbuat baik lawan kita. Berarti kita juga harus baik. Mau kita ada baik, mau orang baik lawan kita. Tidak bisa. Nah, jadi kalau ingin hasanah, kita sendiri harus melakukan hasanah. Kan doa kita itu, fit dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Itu kan? Nah, ujar Allah manja bil hasanah. Siapa yang datang kepadaku dengan satu hasanah, falahu asyru amsalih. Aku akan membalas, mengganti kebaikan 10 kali lipat minimal. Kapan Allah beri hasanah? Ketika kita datang dengan hasanah. Nah itu, apa itu hasanah? Itu nilai-nilai kebaikan, ibadah. Nah sekarang tingkatkan ibadah kita. Soal yang wajib, ya, yang wajib kita tingkatkan kualitasnya. Nah, yang sunnah kita tingkatkan kuantitasnya. Itu misalnya ada waktu duha misalnya kan. Waktu duha itu kan panjang. Dari terbit matahari tinggi sepenggalah kata orang bahari itulah,
Sepenggalah itu ukuran pananjak itu, ketika orang itu berjokong. Nah, kencang pananjak, katanya kelihatan situ matahari itu pas di atas pananjak. Nah, itu kan misalnya waktu duha. Sampai ke mana? Sampai matahari tengah zawal. Di situ memang waktunya ma'isyah, cari rezeki itu waktunya itu. Nuntut ilmu juga waktunya itu. Nah, walaupun waktunya ma'isyah, sedang mencari rezeki, petani kapahumaan, pedagang di sawah, pedagang di pertokoan, di pasar, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum sunnahnya, ya, sunnah Nabi SAW, di situ sempatkan minimal rakaatain. Salat di waktu itu namanya salat duha. Jadi nama salat itu adalah nama waktu sebenarnya. Seperti salat fajar, berarti salatnya di waktu fajar. Salatul lail, qiyamul lail, berarti salat yang dikerjakan pada malam hari. Salat maghrib itu ghurub itu matahari terbenam. Nah, itu namanya salat maghrib namanya. Jadi itu nama-nama waktu. Nah, jadi salat di waktu duha sempatkan waktu itu. Rentang waktu yang memang kita adalah ma'isyah. Wa ja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan siang itu untuk ma'isyah, mencari rezeki. Itu kan perintahnya. Kapan waktunya? Bukan sepanjang siang. Siang itu dimulai sejak terbit matahari. Siang. Sebelumnya bukrah. Bukrah itu dari fajar shadiq sampai syuruk. Itu bukrah. Nah, waktu bukrah itu ngapain? Tentu salat fajar dulu kan, salat sunat, ada salat sunat fajar, ada salat fardu fajar, fardu subuh itu. Setelah itu kosong. Waktu tahrim, tidak ada salat sunat. Perintahnya apa? Nah, uzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Nah, sempatkan waktu itu kita berzikir dan bertasbih. Makanya ada zikir pagi petang. Zikir waktu bukrah. Nah, berzikir di situ kesempatan kita. Kalau kita tidak gunakan, kita rugi, tidak mendapatkan itu. Nah, walaupun tidak sepanjang waktu. Apakah sepanjang waktu dari fajar sampai syuruk itu harus ibadah? Kalau orang bekerja silahkan. Kita tidak bisa menyalahkan, karena jam kerjanya kayak itu. Kayak pedagang pasar pagi itu. Kan waktu itu tuh. Nah, tapi di rentang antara waktu itu yang wajib digawi, yang sunnah sempatkan digawi walaupun sedikit. Minimal nang tasbih, tahmid, takbir 33 itu. Sisanya silahkan. Nah, jangan meninggalkan yang wajib dan sempatkan yang sunat. Kalau kita kesanggupan, kemampuan rentang waktu itu kosong, bagus. Diisi sepanjang waktu itu, yang ditutup waktunya nanti dengan salat sunat isyraq itu kan. Nah, tapi bagi mereka yang bekerja tidak mesti, tapi sempatkan. Sama dengan waktu duha. Sempatkan minimal 2 rakaat, terbiasa sudah. Asal sembahyang aja toh, asal sempat 2 rakaat, sempat 4 rakaat, sempat. Nah, di musim barakah ini bahasa firawah ini adalah tambahi lagi. Tuh. Yang biasa 2, ambil yang sempurna, ambil 8. Nah, salat sunat tuh di waktu duha. Itu berkah tuh berarti. Jadi waktu kita itu jadi waktu-waktu yang berkah kalau kita sempat. Kalau kada sempat, hilang nilai barakah. Itu dari waktu. Dari harta. Nah, kita punya harta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika kita diberi rezeki oleh Allah, apalagi rezeki berlebih. Tidak berlebih pun, ya, tidak berlebih pun, tetap itu bagian ada harus kita berikan. Pas-pasan beisi misalnya. Tadi ulun mendengar kajian rekaman di Sabilal Muhtadin. Yang ngisi kajian biasanya yang mengisi malam Selasa itu dulu dosen Unlam, dosen agama, guru kami juga itu Kiai Haji Tabrani Basri, meninggal sudah sekitar 3 bulan yang lalu. Nah, terus ini mengisi kajian kitab malam Selasa, subuh Selasa diulang kajian beliau itu. Walau sudah meninggal, yang mengisi kadada malam itu rekamannya di itu. Lalu cerita ini tadi tentang sedekah, tentang infak ini, ya, kepada orang yang memang memerlukan. Ketika kita tahu orang itu memang perlu, nah, maka yang terabdol walaupun tidak punya kemampuan kita usahakan. Nah, lalu diceritakan di situ
narasi kitab yang beliau baca itu ada riwayat hadis ya, riwayat Imam Tabrani kalau tidak salah beliau itu menyampaikan. Itu cerita tentang Nabi Khidir. Tentang Nabi Khidir di zaman Bani Israel. Lalu ada orang diceritakan di situ, beliau membaca dengan narasi bahasa Arab karena dalam kitab ceritanya itu hadis yang diriwayatkan seperti itu. Orang minta tolong, saya tolong tuan, ada berisi apa-apa, keperluan keluarga adalah kira-kira nih. Artinya atas nama Allah ya kan, dia minta pertolongan. Maka begitu di atas nama Allah itu kalau berdasarkan hadis Nabi kita ya sudah wajib membantu itu, jangan dibiarkan apalagi kita berpunya. Nah, jadi ujian Nabi Khidir aku aja sama kadang juga basic sampai 3 kali. Akhirnya apa? Ya Sidin, itu kan. Kalau ikan memang perlu, aku ada bisa bantu, sekarang jual aku ikan jual aja aku nih. Nah. Kalau memang ada harganya, aku ini sudah Tuhan, ada karena aku menukari, gitu kan. Artinya jadi budak demi membantu orang tuh. Coba bayangkan. Demi membantu orang. Sidin tadi, akhirnya ya dijual sekian harga gitu kan. Nah, akhirnya orang tadi ya ada keperluan. Akhirnya ya karena ini orang tua sepuh nang si pembeli ini tadi kada hendak mempekerjakan, artinya pian tunggu rumah aja. Nah itu akhirnya itu kan yang pada akhir kesimpulan di situ memang diketahuilah beliau seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam itu ceritanya itulah. Jadi motivasi kepada kita bahwa menolong orang itu penting. Karena memang di dunia ini kita harus tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu perintah Allah dalam Al-Qur'an lah. Itu satu dalam pendalilannya lah. Yang kedua, kenapa ada ijtima'i? Ya, sembahyang berjamaah. Pada sembahyang itu adalah amal infiradi. Fardu ain, keparduan tiap-tiap orang. Tiap kita wajib sholat maghrib. Nah itu. Tapi perintah sunnahnya adalah berjamaah dengan nilai yang tinggi. Kualifikasinya tinggi itu, 27 derajat. Lalu ada perintah sholat Jumat. Jumat itu nama hari. Ya. Jumat itu nama hari. Tapi tidak dinamai dengan nama urutan. Kalau yang lainnya diurut Ahad, hari 1. Jadi Islam itu hanya mengenal hari Ahad lah, karena memang itu rututannya. Bukan Minggu, salah itu ya. Jadi hari Ahad. Nah, hari kedua Isnin, hari 3 Selasa, hari keempat Arba, hari kelima Kamis. Mestinya hari ke-6 Sittah. Ya toh? Kenapa Jumat? Nah, ini pertanyaannya Tuhan, kenapa Jumat? Karena Jumat itu hari berkumpul. Hari berkumpul. Masing-masing orang sudah kerja. Pedagang Ahad kerja. Ya, karyawan kerja. Senin kerja, hari kedua kerja hari kedua. Makanya ada 5 hari kerja sekarang. Kalau kerja itu 5 hari, sekarang nih 5 hari kerja. Sekolah kan 5 hari juga nih. Sedikit ya, sekarang 6 hari. SD lah, SMA sudah 5 hari kerja. Memang kayak itu asalnya. Asalnya kayak itu. Nah, lalu setelah masing-masing kerja nih, kerja hari Jumat itu kumpul. Kalau ada yang perlu pertolongan, bantuan, dibantu yang berkelebihan, yang berhasil, yang kada berhasil kayak apa, itu berkumpul di situ. Lalu Islam datang dengan syariatnya. Nah, maka di situ perintah Jumat itu hanya siangnya saja. Pas hari jam salat zuhur tuh. Jadi Jumat salat zuhur. Tapi zuhurnya di hari Jumat. Zuhur berapa rakaat? 4. Sembahyang Jumat di hari Jumat 4 juga. 4 juga lah. 2 rakaatnya di khutbah. Khutbah itu maka rakaatain. Jadi Jumat itu menempati 2 rakaat salat. Jadi wajib Jumat tuh mendengar pesan, wasiat, nasihat, berkumpul. Nah, sudah selesai dan memang peristiwanya itu sebentar. Khutbahnya sebentar, salat sebentar, sisanya itulah ijtima'i, berkumpul. Saling tukar pendapat, apa yang diperlu bantuan itu sebenarnya. Jadi jamaah itu tujuannya untuk saling tolong menolong dalam berbagai segi. Yang sakit ditolong dengan pengobatan, yang susah ekonomi bantu dengan ekonomi, yang mampu, yang mapan. Itulah berfungsi rezeki kita. Makanya ada perintah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi harus diketahui orang yang perlu bantuan itu siapa yang benar. Seperti itu. Nah, maka kalau kita ingin barakah dari harta itu, maka setiap yang kita dapat mesti ada dibagikan.
dibagikan. Jadi membaginya kalau kias zakat minimal 2,5% setiap pendapatan dalam hukum infak lah. Kalau zakat tuh beda tuh setahun, satu haul itu satu tahun. Kalau yang ini adalah harian, infak tuh harian. Karena infak tuh digandeng dengan salat. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi salat itu amal harian, berarti infak amal harian. Salat itu amal jasad, nafs, jiwa. Harta adalah amwal, mal. Nah, itu kita bagi. Jadi kalau ingin barakah, kalau biasanya Jumat, nah, maka kalau di bulan mulia ini ya hari-hari lah ada kesempatan kita berinfak, bersedekah, dan itu yang layak lah. Yang layak. Siapa mereka-mereka yang memerlukan itu? Tuh misalnya yang di jalan tadi, di muara jalan tuh, nah. Itu mereka tuh bekerja di situ tuh memang ya tidak ada gajinya itu. Tidak ada gaji. Semata-mata nolong. Tapi mereka pun juga berkeperluan kan? Nah, berkeperluan. Maka kalau ingin berkah, kita berbagi rezeki. Artinya yang layak. Yang layak tuh ya yang sepantasnya sekali makan siang barang menjulungi. Ya. Untuk kita, untuk orang lain terserah aja. Ya, jangan memberi 1.000, 2.000 itu kan ongkos parkir ya aja. Ada dasar 2.000 ini ongkos parkir. Nah, jadi supaya kita tambah berkah itu, tambahi nilainya yang kira-kira ya oh iya banyak orang memberi, itu kan lah yang lain. Untuk kita punya prinsip, ada istilah kelayakan lah yang kita beri itu kan. Nah, selayaknya kita anak sekolahnya sekarang anak SD pian kadada menyangui 1.000 tuh. Kadada sanggup 2.000 ada. Nah ya 5.000 kadada lagi. Anak ulun tuh kalau 2 ME itu 10.000 itu minimal. Minta tambahin lagi bano, tambahin lagi. Tambahin sampai biasa 12.000, tambah 15.000, kelas 2 ME sekarang. Ah, itu kan kelayakan. Ada maunya diberi 2.000 apa? 2.000, 1.000. Itu contohnya lah. Jadi kita ingin menambah nilai-nilai kebaikan tuh. Wah, pian ini sini tuh mahir dapat 1.000, 2.000 orang menimba ini mari kita beri 20.000 nang hijau apalagi nang biru. Wah, imam padarian panjang doa sidin, masya Allah pian berkah, masya Allah itu kan luar biasa himungnya orang kan. Nah itu jadi kalau kita ingin keberkahan maksud ulunlah kita tuh jadi ada istilah kelayakan selayaknya. Nah itu kan orang baaruhan tuh kan biasanya nang layak nang dimakan akan kadada nang iwak karing gangan waloh tuh kadada orang baaruhan paling kada kita nyembelih kambing, sapi, daging kan itu tuh namanya kelayakan. Nah, kalau kita makan nang biasa itu tuh nang biasa aja ke keluarga datang hendak makan nang gangan kenangan kan, gangan bahari. Nah, itu ala kulihal kalau orang baaruhan ada itu nang iwak karing wara tuh ada. Itu hanya hiburan aja. Menghibur. Iwak karing itu ada tambahan biasa kan. Sajian utamanya sop juai, daging, karih macam-macam kan, itu namanya kelayakan. Nah, jadi kalau ingin barakah, itu tadi nilai-nilai kelayakan sehingga kita menambah keberkahan seperti itu. Nah jadi kita ingin tadi menambah nilai-nilai kebaikan dalam hidup kita, maka hendaklah kita keseharian kita itu ya ada istilah tolong menolong. Nah, maka yang lebih mudah tolong menolong itu ijtima'iyat tadi, perkumpulan itu tadi kita gunakan untuk pertama ta'aruf. Ini menurut sesama pian ini pasti sudah, nah jangan sampai ini sesama kita nah ada nih benar kada kenal kan lucu, itu makhluk aneh namanya kan. Nah itu lawan ketika kita berjamaah ada orang asing, ada jemaah lain, ya kita tegur sapa lah seperti itu kan, kita ya nggak salah lah nanya-nanya kan akan berkenal di mana pian, ini keluarga di sini misalnya kan, tahu-tahu ternyata nang disambut itu keluarga kita juga, siapa nyawa, nah ulun nang di anu kah, jadi pecoor namanya kan. Tambah keluarga, itu nyamannya. Ini kadang-kadang orang berjamaah itu la kalam wala salam. Sembahyang boleh buka, sembahyang buka datang. Nah, itu kan apa maksud jamaah itu? Maksud jamaah itu untuk ta'aruf, kenal mengenal Bapak Tuhan. Nah, itu. Jadi kita tahu. Nah, kalau sudah sama tahu ahwal, pulang keadaan kawan. Ini mana Pak Haji? Kadang-kadang garing sawo. Nah, hilangnya. Pun Nabi kayak itu dulu. Nabi itu kayak itu, selalu mengamati jemaah nih. Sebenarnya selalu melihati gitu kan.
mencari kalau kada hadir, beliau datangi di mana, mungkin sakit, mungkin apa, mungkin perlu bantuan. Seperti itu dulu fungsi jamaah itu. Hanya kenapa imam itu menghadap ke situ? Karena ingin mengawasi jamaah, mengetahui hal. Nah, Nabi itu seperti itu sunnahnya kan, bila menghadap ke jamaah, bila tuntung imam itu. Ada mau imam tuh hadap ke depan aja sembahyang. Itu pada tak tahu itu namanya. Ada enak itu lah orangnya lah. Kita pada mau itu, yang sunnahnya kan Nabi menghadap. Menghadap itu kenapa? Mengetahui hal. Nah, hadir siapa? Karena kalau kadada ditanya, ini siapa maka kadada. Nah, nanti ada informasi. Nah, informasinya sedang safar, sedang oleh keluarga. Nah, diketahui. Kalau sedang sakit datangi. Nah, dan seterusnya. Seperti itu maksudnya tuh. Jadi ijtimaiyat, kebersamaan ini menambah kebaikan kita supaya tahu hal keadaan. Bahkan ya dalam istilah orang bersaudara itu, senyuman saja nilainya sedekah, ya kan? Nah, jadi sedekah yang tidak mengurangi isi dompet. Apa itu? Senyuman. Nah, tapi senyuman tuh yang enak itu yang kita kenal, nyaman kan? Mun kadang-kadang tuh alih ya Allah, apalagi wah ini pina banyak kecurigaan, mun korehing-korehing bila kadang orang curiga. Nah, jadi menang patuh nyaman kan pekorehingan kita. Nah, seperti itu. Lalu dapat nilai sedekah kita. Itu maksudnya. Nah, itu namanya berkah namanya. Jadi bertambah kebaikan kita. Ketemu bertambah kebaikan gitu nah. Nah, ada silaturahimnya, ada tegur sapanya gitu kan. Ada kalamnya lah. Kalam dan salam. Nah, salam dan kalam. Nah, paling minimal salam. Kalau tidak ya kalam lain lah apa hal. Nah, itu kita saling konfirmasi, saling tanya menanya seperti itu. Lalu lebih dekat, lebih akrab gitu kan. Itu yang diinginkan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan memasuki Ramadan. Ya. Ramadan itu sering disebut dengan istilah bulan suci. Bahkan ada dalam kasidah itu. Bulan suci telah tiba lagi. Nah, ada kalau kayak itulah bulan suci. Hah? Lagu Bahari. lagi halus tuh. Bahari ada lagu bulan suci. Nah, ada tanah suci Mekah. Nah, ada tanah suci, tanah haram. Ada bulan suci, nah, Ramadan. Seyogianya sebelum ke tanah suci, sebaiknya kita sucikan diri dulu. Ada orang ke tanah suci membawa gelap dosa, yang akhirnya dia tak tampak, ya tanah sucinya kada tampak, menghadap ke arah tower. Orang sembahyang hadap kiblat, hadap Ka'bah. Ada kisah-kisah kayak itu lah orang, kejadian-kejadian kayak itu. Memang orang-orang ke Mekah ini aneh-aneh lah. Jadi sebenarnya itu tidak perlu ditanyakan, tapi ditanyakan karena ada kasus gitu kan. Baru dapat WA oleh beberapa hari yang lalu nanya, Ustaz ya, gimana orang tuh melakukan ihram, cuma hanya tawaf saja. Nah itu boleh tanpa sa'i, tanpa tahlul. Kayak apa hukumnya? Pian bertanya hukumnya ulun itu ya jelas karena menunaikan ibadah saja. Sama orang sembahyang kada bersalam. Kan sembahyang itu takbir sampai salam. Sembahyang kada bersalam, sah kada? Kada sah. Tapi kalau sembahyang oleh karena kebodohan, ya bodohnya itu apa masalahnya? Sama hajinya bodoh. Jadi untuk anak kumpir selong kawan nang mahir umrah takoni pun sejar siapa pembimbingnya. Itu kan sampai ada naka itu dah, berarti ada dibimbing kah atau ada belajar ke orangnya, lucu kan. Nah itu satu contoh, ada kasus ternyata kayak itu, makanya orang bertanya. Ada juga kasus lain. Jadi perjalanan kalau kita belum pernah dulu ya umrah itu, kalau perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kalau habis asar, malamnya sampainya ke Makkah itu jam 12 malam, lewat tengah malam. Itu kalau bulan puasa itu tuntung ibadah sampai tahallul itu azan subuh itu dah. Nah, jadi oleh pembimbing kita sahur dulu. Sebab kalau kita kada bersahur bisa kada bersahur sekalian ya nak. Baik kita makanan dulu. Nah, tuh jamaah kayak itu dibawa, kita bersahur dulu, makanan dulu. Lalu dari bis turunan naik ke hotel, masing-masing ke kamar kan. Saya ikut kartu kamar ini masuk kamar masing-masing. Nah itu.
Imbah simpun lah di anak tas sebagainya, kita turun ke bawah ke dapur, ke ruang makan. Nah itu turun ke ruang makan, ke matam ruang makan. Ada sepasang dua bini baju sasirangan, maka tadi sudah mengambil miqat pakai ihram. Ini belum melakukan aktivitas tawaf, belum itu, nah belum tahallul lagi, belum. Ini hanya persiapan untuk tawaf. Lalu makanan berdulu, nang berdua lagi bini ini bawa pakaian batik sasirangan, kan lucu jadinya. Berarti ini kada belajar. Nah itu contoh, ada kejadian kayak itu tuh. Nah itu kenapa? Karena ilmu tulak tuh hanya sekadar muda berduit aja, ilmunya kada ada. Tapi sok, nah itu nang bahayanya. Nah itu contohnya itulah. Jadi ada kejadian kayak itu. Artinya seyogianya sebelum ke sana kita harus suci. Banyak istighfar, minta ampun atas dosa dan kesalahan kerabat, keluarga, kan gitu. Kawan-kawan pernah sekawan, begawi, apa sebagainya, itu syiar juga itu. Jadi bukan kebanggaan tapi syiar, karena gitu. Jangan, jadi kalau berhaji itu jangan sembunyi-sembunyi. Karena tuh haji itu min syairillah. Di antara syiar agama Allah. Nah, itu menggaungkan syiar agama Allah itu kita ke Mekah itu. Nah, jadi harus suci. Tuh kalau tanah suci. Berarti sama konotasinya kalau kita kiaskan ke bulan suci, maka sebelum memasuki Ramadan bulan suci kita suci berdahulu. Sekarang mulainya, karena ini pintu gerbangnya. Jadi Rajab ini pintu gerbang memasuki Ramadan. Kalau istilah orang naik kapal mau menuju pulau, kan ke pulau, sebuah pulau sana. Nah, ketika masuk Rajab, pulau itu sudah kelihatan. Tuh pulaunya kelihatan sudah. Nah, sudah persiapan tuh. Kan kita biasa kalau sudah masuk, dulu kalau kita ke Trisakti pakai kapal bahari ya dari Makassar, itu kalau sudah masuk wilayah ini sudah beratan bisa simpun dah. Belum masuk lagi, belum sampai ke Banjar. Cuma kalau sudah masuk wilayah Tabuniau, Muara sana sudah persiapan, tas sudah semua dia kan ada lagi semua di lorong tuh melihat di pinggir apa atau melihat ada mau lagi di kamar. Melihat perjalanan itu kan, karena pada sampai. Nah itu contohnya kayak itu. Jadi belum sampai ke pulaunya nih, belum sampai ke Banjar. Cuma orang sudah siap turun. Nah itu sama sekarang. Ya ketika kita ingin masuk Ramadan, yang orang itu punya nilai tersendiri itu khusus. Karena memang Ramadan itu adalah nama bulan yang ada dalam Quran. Sama Jumat. Jumat itu ada dalam Quran namanya tuh, nama hari Jumat itu ada di Quran. Bahkan nama surah Jumu'ah kan. Nah sama Ramadan yang disebut dalam Quran itu syahr Ramadan. Yang lain itu tidak disebut namanya. Nah, itu yang disebut di Quran menunjukkan itu bulan khusus tersendiri yang di situ kan ghufrillahu ma taqaddama min dzambi. Jadi orang-orang ketemu Ramadan itu dia akan disucikan Allah kalau dia sudah mensucikan diri sekarang. Nah, makanya itu kita perbanyak wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, itu di Quran. Kita disuruh memperbanyak istighfar. Dan istighfar yang paling bagus dalam waktu 24 jam itu adalah waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Itu secara khusus. Walaupun zikir, tasbih ya, itu adalah tidak mengenal waktu sepanjang qiyaman wa qu'udan wa la junubihim. Namun ternyata Allah tetap menentukan tempat yang aula untuk melakukan itu, seperti tasbih tadi, bukratan wa asila, wasabihuhu bukratan wa asila, pagi petang. Walaupun bertasbih itu ya sebanyak waktu, cuma ada ketika waktu itu jangan kita meninggalkan perintah itu berupa tasbih. Sama dengan istighfar, itu yang di Quran ada, di hadis ada, di hadis qudsi ada, itu adalah yang aula, yang afdal waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Menjelang fajar. Kita tahunya sahur itu kan Ramadan aja, makan sahur. Ketika makan sahur ya tahu sahur itu ada di Ramadan, pada sahur itu tiap malam tuh ada. Nah disitulah seorang hamba seyogianya tadarruk bisahar, tadarruk merendah, memelas, menghibah, memohon apa? Memohon ampunan kepada Allah. Atas apa? Kita banyak salah. Apalagi zaman sekarang ini kita kesalahan itu banyak benar. Dan kita bermain sosmed nih nah. Ini sosmed nih banyak-banyak, kadang-kadang kada sengaja, kada sengaja bang, kadang-kadangnya muncul kan lingkarannya kayak itu toh. Nah, mun kita secara sengaja kada pang, insya Allah lah kalau kita memelihara diri toh. Tapi kadang-kadang ya tadi video kiriman kawan di grup kita tuh kan macam-macam. Kalau apa usia sudah tua tapi kalau kayak SMA bahari ada aja toh. Ya kan? Nah,
kita nih kawan banyak nih. SMA Abah Hari. Ada kawan kita yang sekian orang di grup itu kelakuan masih kayak SMA Abah Hari, Pian. Bujurullah. Itu postingannya macam-macam itu. Bisa-bisa kita menyikapi, ditindaki salah kita, disambetnya apa kita kan. Wah, ya Pak Alimnya, ada aja tak. Dan kita bakawan bang, lain nang antara ulun lawan murid, mahasiswa ulun gak ada kawanya. Ini kan kita sama kawan bahari. Nah itu kan, jadi kita kawah. Nah itu ada orang-orang kayak itu, hati-hati kita mengomen salah. Nah cuma bila kita pindah kada berkenan, kita hapus, kita buang. Nah itu caranya. Jadi kada usah banyak cincong kayak itu kan kita tahu dah. Memang kelakuannya bahari kayak itu kan. Ternyata sampai ketua, ya sudah ngalih lagi. Nah kita misalnya, alhamdulillah. Kelakuan walaupun sekawan beri sama aja kelakuan kan, cuma kita alhamdulillah bisa berubah misalnya kan, alhamdulillah bukan paharatnya ada juga kita, cuma kita maklum dan mafhum kayak itu. Nah sudah nah kan ada kalau kita tahu empat kakak itu tuh. Nah ini harus namanya dosa sengaja kada sengaja pasti punya efek. Debu tuh sengaja lah, debu asap sengaja lah, kalau kena kita kena efek pasti pareh mata, pedih mata kita. Nah itu kan ada sengaja, kada kita manu debu asap itu kan ada sengaja kita. Nah tapi kena efek. Nah jadi namanya dosa itu sengaja kada sengaja efeknya tetap membuat sesuatu yang tidak baik pada kejiwaan kita. Maka seyogianya setiap hari kita dalam tubuh berdaki, dalam tubuh kita berkeringat, maka kita mandi tiap hari. Nah sama fisik jiwa kita seperti itu juga, melebih-lebih oleh karena mata kita kasih ini aja dari macam-macam penglihat. Nah itu kan batang paha yang kelihatan, katiak yang kelihatan kan, perjalanan ke sini tadi mulai Panarap sudah sampai ke sini di Muharram Manarap sudah banyak manusia kayak itu. Nah itu kan mata kita nih. Nah itu jadi Masya Allah, itulah jadi penting bawa bersih. Nah bebersih mensucikan zahir kita, dan kita yang paham diri kita, tahu keadaan diri kita, maka tidak ada jalan untuk kebersihan itu adalah dengan memohon ampunan kepada Allah yang namanya istighfar atau dengan taubat. Lain yang dosa besar itu taubatun nasuha. Nah itu kan ada itu. Ini yang dosa-dosa kecil ini kada kawa nasuhan kayak bang itu hari-hari barangnya. Nah itu kan kayak di sosmed tuh kan hari-hari muncul itu kan. Nah itu tawaran macam-macam disuruhnya nonton film bokeh kayak ada yang ditawarinya. Nah pagi kita ada yang ini mau ini dihapus dibuangnya dah muncul pulangnya. Nah itu aneh-aneh itulah. Nah jadi jangan sampai kita tergoda untuk itu, karena untuk kesucian dan harapan kita adalah ingin kebaikan di dunia hasanah, di akhirat hasanah, tanpa siksa, tanpa azab di dalam neraka. Itulah hajat dan keinginan kita, puncaknya dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan terwujud dengan upaya dan usaha kita secara maksimal, dan usaha kita ini tidak lama lagi, sebentar aja, sebentar waktu kita ini tidak akan lama ya, hanya seperti waktu asar saja. Makanya Allah bersumpah dengan wal asri, demi masa, demi waktu asar. Apa waktu asar itu? Waktu yang kada lawas maghrib. Nah, sama kita bertahan para maghrib bertahan. Maghrib itu apa? Malam gelap. Nah, kegelapan adalah kubur. Jadi kada lawas lagi kita semua akan kembali ke alam kubur, itu pasti. Nah, untuk keberadaan kita di sana supaya terang, supaya cerah di sana, tentu adalah menyangkut amal-amal kebaikan kita pada hari ini. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.